Belanda itu mas mau membuat bendungan itu mas ya, bendungan dam lah ya, air ini mau dibendung mas, sungai ini mau dibendung ya, terus dilakukan proyek di sana mas ya, pembendungan. Setelah apa airnya itu naik mas ya, naik kan dibendung itu naik. Nah makam di sini ini mas nggak kesentuh air mas, nggak kesentuh air, airnya itu muter gini mas, muter. Baik teman-teman semuanya, di belusukan kali ini kita bareng-bareng bersama rekan YouTuber gitu ya, saya Jawa Timur, ingin melihat sesuatu yang unik yang berada di Desa Lorokan. Jadi Desa Lorokan ini teman-teman, desa yang banyak lorong misterius gitu, dan dihuni sosok ular besar. Di setiap terowongan itu, di setiap lorong itu ada ular besar gitu teman-teman. Nah kita jadi ini bareng-bareng untuk meliput sesuatu yang unik. Jadi kita harus bareng-bareng ya, nggak boleh mencar karena risiko juga gitu teman-teman, karena kita pendatang tidak tahu medan gitu. Jadi kita diantar Kang Tosim, warga Desa Lorokan. Oke, di bawah ini ada sungai, bisa dibilang sungai purba gitu teman-teman. Iya, mau dibeli. Oh, mau dibeli teman-teman. Tapi nggak dikasih mas. Tidak dikasih, warga tidak memperbolehkan sumber mata air di sini, begitu dibeli oleh perusahaan air terbesar katanya gitu. Ya kita tahu sendiri lah perusahaan air minum terbesar itu apa gitu ya. Kita tidak perlu menyebutkan merek ya. Tapi nggak boleh warga Tidak sini. boleh katanya. Ya mungkin demi apa istilahnya sumber daya alam di sini supaya tidak rusak gitu lah. Nah sumbernya seperti ini teman-teman. Kita tinggal ambil begitu yang sudah dibawa oleh Kang Tosim. Nah itu ya, itu jernih dan bisa diminum langsung kan? Bisa. Coba Kang, minta tolong Kang. Sumber air. Masya Allah. Seger airnya. Seger agak manis gitu. Seger agak manis. Kalau seger agak manis mencirikan ya itu ya, Alami. brand terkenal itu. Tuh ini teman saya ini, langsung minum langsung ini. Gimana Kang rasanya Kang? Sekarang Wih, Kang minta tolong, segar sekali. saya nyoba Kang, gimana rasanya Kang? Ambilkan Kang. Penasaran semua. Wih, penasaran ini. Penasaran semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa dimasak, tanpa diapa-apain teman-teman, langsung diminum langsung. Sejarahnya Mbah Locok mas ya, makam Mbah Locok. Dulunya itu mas, pesarian di atas itu ya, itu ada di bawah sini mas. Ya di sini mas. Dulu waktu zaman Belanda ya, ada di sini mas. Pas itu Belanda itu mas mau membuat bendungan itu mas ya, bendungan dam lah ya, air ini mau dibendung mas, sungai ini mau dibendung ya, terus dilakukan proyek di sana mas ya, pembendungan. Setelah apa airnya itu naik mas ya, naik kan dibendung itu naik. Nah makam di sini ini mas nggak kesentuh air mas, nggak kesentuh air, airnya itu muter gini mas, muter gitu. Nah akhirnya warga sini tuh, itu berarti makamnya wali gitu, makamnya wali lah. Terus warga itu kompak mau memindahkan makam tersebut mas, lalu dipindah ke atas itu. Jadi Gitu, makamnya itu akhirnya dipindah oleh warga, di apa namanya digali. digali mas, digali. Memang Ada dipindah. masih utuh apa sudah berupa? Ya masih utuh mas, masih apa belulangnya. Oh Iya, belulangnya yang dipindah, iya ke atas. siapa namanya? Mbah Locok.
Jadi Mbah Loco itu julukan Mas, bukan nama daging. Mengambil dari sejarah itu. Loco itu muter kalau istilah Madura Mas. Loco itu muter. Jadi kuburan itu nggak kesentuh air Mas. Air itu kan di bendung tingginya Mas ya 10 meter lebih Mas ke atas. Itu nggak nyentuh Mas, muter gitu Mas. Ya zaman Belanda ya mungkin tahun 18 gitu. Dan katanya Mbah Loco itu ada tempat pertapaan. Iya, di bawahnya itu Mas. Ada goa, iya. Oh, di bawahnya Mas. Iya, di bawahnya makam itu. Kita naik. Oh, oke. Langsung ke sana. Ya, oke, ayo ke sana. Langsung ke sana nggak apa-apa. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Baik teman-teman, kita akan masuk ke gua ya. Nah, tepat berada di bawah sana teman-teman, pertapaan dari Mbah Loco, salah satu gua mistis ya. Oke, kita akan masuk ke dalam yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Kayak gini teman-teman. Wih. Di situ sudah ada teman-teman kita ya. Kelelawarnya warnanya kok kemas-masan gitu ya? Iya. Jadi kelelawar di sini tuh beda. Iya. Biasanya kan warnanya hitam. Nah ini kayak orange gitu ya. Atas kita itu kuning. Iya. Makam orang sakti yang bertapa di sini kan. Gitu. Wih, Bukannya ini ada apa nih Mbah teman-teman? Loco. Di sini makamnya orang sakti. Ini berada di dalam gua teman. Masya Allah. Kang Kosim Berarti ini masih kalau ada jalur lagi. hewan-hewan buas yang berada di tempat ini ya. Kecil. Oh, Kecil Mas. Ke sana juga kecil Mas. kira-kira nggak bisa masuknya. Nggak bisa Mas. Kalau menurut Kang Kosim, posisi beliau bertapa itu di mana kira-kira? Ya Di sini kah? iya, Atau di ini? sekitar sini sudah Mas. Di dalam sini. Ya. Iya. Pengap. Masya Allah. Kalau menurut ceritanya itu Mas ya. Mbah Kosim di sini aja di depan situ. Coba Kang. Oh masuk. Ini nanti muri kemauan. Nah, biar teman-teman dapat semua agak itu agak ke dalam terus. Sip. Di sini Mas. Gimana Kang Kosim ceritanya? Nah. Kalau goa ini menurut ceritanya itu gini Mas. Kan lubang ini kecil Mas ya. Ke sana. Ini sebenarnya besar ini Mas, sebenarnya. Lubangnya ini itu buktinya apa? Kelelawar bisa keluar masuk dari sana ya. Itu ada lubang gede di dalam. Tertutup longsor. Iya. Nah, itu Mas, itu masuk ya. Ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau kata sesepuh warga sini, orang yang tirakat di sini Mas, kalau sudah diterima, katanya lubang itu bisa kelihatan besar gitu Mas, bisa masuk katanya. Tembus kemana kira-kira? Ada yang bilang tembusannya itu ya ke selatan, katanya ke selatan. Mungkin istana Nyi Roro Kidul paling ya. Jalan tembus ke Ya istana, mungkin Mas. Mungkin ya. Atau ke alam gaib. Iya. istana Kanjeng Ratu Kidul ya. Jadi kalau mau masuk ke lubang itu harus terakat Mas. Terakatnya itu Nah. harus diterima gitu Mas. Kan Baru barusan bisa kita masuk. ngobrol nih. Barusan Iya. di belakang layar kan kita sudah pernah ngobrol ya. Iya, Katanya Kang Tosim juga pernah tirakat Pernah. di sini. pernah. Tahun berapa itu? Tahun 2011 gitu lah. Berapa Baru lama saya. Kang Tosim? 60 hari Mas. Ketika Berapa? 60 hari bertapa di sini, itu kondisinya setiap malam saja atau siang Malam Mas. Malam. Dimulai dari jam berapa bertapanya? Kadang jam 10 Sampai malam. jam? Ya sampai pagi Mas. Sampai Itu subuh. setiap hari, Setiap malam, hari selama 60 hari. 60 hari. Adakah godaan-godaan dari mungkin sosok astral atau sosok yang nyata di sini Kang Tosim? Kalau sosok astral itu enggak ada. Cuma mbahnya yang apa?
nampak ke saya gitu. Mbah Loco itu Iya, sendiri. Mbah. Itu secara postur tubuh itu seperti apa? Kalau Ciri-cirinya? ya pakai apa? Belangkon. Belangkon. Terus Pakai belangkon. perkiraan umur berapa kira-kira? Ya umurnya itu 50-an. Gak terlalu tua. Dia memperkenalkan diri, beliau Iya. memperkenalkan Iya, diri. ngomong sama saya. Saya kan waktu itu Mas, tujuan saya terangkat itu mau apa? Mau apa keris gitu Mas. Oh, untuk Iya. mendapatkan pusaka yang ada di Pusaka sini. ya. Ada rumor yang beredar bahwa di sini penuh pusaka gitu kan. Iya kan, orang itu ada yang dapat pusaka dari sini. Jadi Seperti- saya penasaran Mas. Seperti apa kira-kira pusaka yang Ya sudah didapat? keris, scan gitu Mas. Ya tombak, ada yang Batu-batu akik, mustika. ya batu gitu. akik gitu Mas. Terus berlanjut kepada kisah Kang Tosim setelah itu. Setelah itu saya penasaran, ya saya bertapa di sini selama 60 hari. Ya saya nggak dapat Mas, nggak dapat kerisnya, nggak dapat. Cuma Mbah itu datang ke saya ngomong gini, kalau pusakanya itu sudah nggak ada, sudah dibawa ke selatan. Terus Kang Tosim mendapatkan apa? Batu dari sini, Batu batu putih gitu, seperti batu akik gitu. iya Oke. putih kuning gitu Mas. Terus manfaat dari batu itu sendiri apa? Nah, manfaatnya itu biasanya warga sini ya, tetangga itu sering minjam ke saya ya, untuk kalau lagi sakit gitu. Biasanya dibuat Ada hubungannya dulu. dengan pengobatan. Iya, pengobatan. Kak kuat bisa. Tunggu. Lanjut. Ya. Oke, selesai bertapa 60 hari. Menjumpai Mbah Loco secara astral begitu ya. Iya, Dan Kang Tosim yakin bahwa itu Mbah Loco karena beliau memperkenalkan diri. iya, Begitu ya. iya. Ada cerita tertentu enggak bahwa beliau itu di masa hidupnya itu di sini asli warga sini atau ada tujuan tertentu begitu untuk cerita dari masa hidup Mbah Loco itu mungkin? Ya, kalau menurut sesepuh warga sini Mas, Mbah Loco itu pendatang, gitu Mas, pendatang yang babat. Mengawali desa ini. Nah, iya, yang babat alas. Babat ya, alas. itu, iya. Sebenarnya pendatang, bukan asli warga sini. Yang Mbah Loco itu ya apa? Ada di sini itu Mas, masih belum ada penjajah Mas. Sebelum penjajah. Nah. Artinya mungkin di zaman kerajaan. Ah ya, Kang, kan di mulut gua depan tadi katanya di sini suka ada seekor hewan macan. iya macan. Itu astral atau nyata? Nyata kayaknya Mas. Nyata. Bukan astral itu. Saya lihat sendiri. Kalau astral kan menghilang gitu Mas. Kalau itu enggak Mas. Berjalan terus ke timur itu Mas. Ya di depan pesanan itu biasanya lewat. Banyak orang yang lihat itu. Berarti memang di sini Tapi enggak ada setiap macan. hari. Ada waktu-waktu tertentu lah. Artinya kalau itu nyata berarti di wilayah sini masih ada harimau. Iya, masih. Oke. Masih Mas. Tapi tidak ada kejadian memangsa hewan Enggak. anak warga atau warga Enggak ada Mas. kondusif. Iya, ya kadang warga itu melihat masuk ke sini. Kalau secara astral kan sosok goibnya di sini ada penunggu tertentu enggak? Iya, orang tinggi itu Mas. Orangnya tinggi, hitam gitu Mas. Yang sering menampakkan. Cukup ya. Baik teman-teman, Semakin kita nggak bisa lama-lama di sini ya, agak rawan juga karena kondisi oksigen di sini semakin lama semakin apa namanya itu gak enak gitu teman-teman. Dan di sini banyak ruangan, Allah Akbar. Dan di situ juga ada ruangan